Kalau di Pilpres itu kan 83% partisipasinya, sedangkan di Pilkada itu 80% lebih saja. Itu karena apa? Terjadi kejenuhan pemilih, Kejenuhan pemilih ini bisa disimpulkan karena jarak pemilu dan pilkada yang terlalu dekat begitu ya, Pak? sehingga Hmm. jadi dia pergi ke Selayar untuk Pilpres, kembali ke Makassar lagi, tidak kembali lagi ke Selayar untuk Pilkada. Terkait dengan akses sangat minim. Orang untuk ke pulau terjauh itu butuh kurang lebih 15 sampai 20 jam. Untuk dari kota Makassar saja ke Selayar itu kalau biaya bos itu 600.000. Belum Mmm, termasuk konsumsi. Jadi kurang lebih dia harus menghabiskan anggaran kurang lebih 1 juta rupiah untuk pulang pergi Makassar mhm. Selayar. Bisa dijelaskan nggak ke teman pemilih, Pak, apa sih arti dari Topulo dan Todaratan ini, Pak? Memilih cara dengan yaitu 01-nya yaitu orang daratan, 02-nya adalah orang kepulauan. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, comment, and share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pemilu dan demokrasi. Nah, teman pemilih, ngobrolin pemilu emang nggak ada habisnya. Nah, apalagi kalau udah menyangkut tantangan di daerah nih teman pemilih. Di podcast kali ini kita akan bedah buku yang ada di sini berjudul Demokrasi di Kepulauan, Dinamika Partisipasi Pemilih Pilkada Selayar 2024. Kita mau mengulas begitu gimana sih caranya penduduk di kepulauan, daerah kepulauan begitu tetap semangat dalam mengikuti pilkada. Nah, sudah hadir bersama kita semua di sini Kordif Sosdikli Parmas KPU Kepulauan Selayar, Bapak M. Arsad. Apa kabar, Pak Arsad? Kabar baik, Bu. Terima kasih Bapak sudah hadir secara daring begitu, namun tidak mengurangi substansi dari dialog kita pada episode kali ini ya Pak ya. Siap. Baik Pak, pertanyaan awal Pak. Apa yang kira-kira melatar belakangi KPU Kepulauan Selayar dalam menyusun buku ini Pak? Oh ya, Eh, alasannya sederhana. Saya ini kan jujur aja, backgroundnya akademisi. Saya dosen. Kemudian dipercayakan menjadi anggota KPU Selayar. Jadi kalau akademis itu kan curiosity-nya tinggi, ya, rasa ingin tahunya sangat tinggi dalam konteks melihat perpolitikan kepulauan. Background saya antropologi, konsentrasinya antropologi politik. Hmm. Nah, dengan demikian eh, rasa curiosity itu, rasa ingin tahu yang tinggi itu dan keraguan yang mendalam itu mengantarkan saya untuk mencoba memahami secara mendalam dinamika masyarakat kepulauan pada konteks politik, khususnya yang paling mendalam itu paling mendasar adalah terkait dengan dinamika politik kepulauan dan daratan yang selalu memicu konflik yang terjadi selama ini. Hmm. Kemudian selain itu ada 6 faktor yang melatar belakangi buku ini ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana selain itu kita lihat yang yaitu geografis dan aksesibilitas kepulauan dan daratan selama ini. Karena mobilitas pemilih itu kan dari kepulauan dan daratan itu kan sangat tinggi. Apalagi Selayar ini karena terbelah menjadi dua, pulau dan daratan, sehingga eh, cara orang memilih itu berbeda di Selayar. Yang kedua, kesadaran politiknya dan aspek sosialisasi yang kita inginkan adalah bagaimana ke depannya ketika hari saat ini lahir, kita harus menemukan strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi. Yang ketiga itu ya aspek sosial budaya pemilih di Selayar, kan ada aspek patron dan klien, karena Bu, kita harus tahu bahwa ini namanya masyarakat kepulauan, sangat tinggi eh, penerimaan orang terhadap patronnya dan untuk memilih calon tertentu. Ya, Hmm. ini eh, selain itu yang terakhir adalah kebijakan dan inovasi pemilihan yang kami harus lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan berupaya untuk melakukan pendidikan politik secara berkelanjutan.
Itu yang menurut saya melatar belakangi riset ini dilakukan. Menarik ya Pak, tadi ada, perbedaan akses begitu Pak, antara Ya, pemilih yang ada di betul. kepulauan dan pemilih yang ada di daratan. Ya, Dengan karakteristik kepulauan yang tersebar begitu Bapak, bagaimana sebenarnya kesenjangan akses Pak, antara pemilih yang ada di kepulauan dan yang ada di pulau dan yang ada di darat begitu Pak? ya. Menarik Bu. Akses itu kan sangat anu karena gini, Selayar itu secara garis besar di pulau besarnya itu ada 6 kecamatan. Mmm, Di kepulauannya itu ada 5 kecamatan, jadi totalnya 11 kecamatan. ya, Di wilayah kepulauan itu terkait dengan akses sangat minim. Orang untuk ke pulau terjauh itu butuh kurang lebih 15 sampai 20 jam. mmm, Kemudian permasalahan jaringan. Untuk mengakses informasi terkait dengan pemilu itu sangat minim. Jadi dengan demikian berdampak juga pada literasi politik orang kepulauan yang dianggap sedikit bermasalah. Nah, ini mmm, yang menjadi konteks problematika yang ada di Kepulauan Selayar. Berbeda dengan orang di daratan yang iya, mendapatkan informasi dengan sangat cukup, sangat baik, akses orang, mobilitas orang di lintas kecamatan sudah sangat baik. Dengan demikian, mendapatkan informasinya dianggap lebih relevan dibandingkan yang orang di kepulauan. Ini masalah karakteristik kepulauan yang sangat berbeda dengan yang lain. baik Pak, ini saya sempat sedikit membaca di bab 2 ya Pak ya. Ya, Di sini bahwa partisipasi pemilih di Selayar pada Pilkada 2020 itu mencapai 83,15% itu di tengah pandemi, Pak. Nah, ya, kemudian di 2024 turun ini, Pak, menjadi 78,93%. Padahal DPT naik signifikan, Pak, sebesar ya. 7%. Apa yang sebenarnya Betul. terjadi ini, Pak? Dan, kok bisa turun, Pak, padahal pemilihnya bertambah begitu? Oh iya, menarik ini. Jadi kalau kita yang lihat datanya terjadi fluktuasi perbedaan seperti itu karena yang pertama begini Mbak, Eh, secara teoritik kita bisa pahami Selayar itu dalam konteks diistilahkan dengan carrying capacity atau daya dukung lingkungan Selayar seperti apa. Misalnya begini, di pemilihan di Pilpres tahun 2024 dengan di Pilkada 2024 itu berbeda. Kalau di Pilpres itu kan 83% partisipasinya, sedangkan di Pilkada itu 80% lebih saja. Itu karena apa? Terjadi kejenuhan pemilih. Orang yang Mmm, memilih di presiden itu karena hanya calonnya beberapa saja, kemudian datang ke Selayar pada saat musim libur saat itu. Jadi orang Selayar itu Mbak, sebenarnya masyarakat perantau yang datang ke mmm, Selayar pada saat libur, kemudian kembali ke Makassar atau ke kota lain pada saat selesai liburan. Nah, ini yang berpengaruh kepada partisipasi pemilih di kepulauan. Jadi penurunannya tidak terlalu banyak, tetapi ini bisa kita lihat sebagai bagaimana perilaku pemilih di Selayar, khususnya masyarakat perantau ini yang di Selayar. Ini mmm. perbedaannya dengan yang lain. Baik. Berarti, kejenuhan pemilih ini bisa disimpulkan karena jarak pemilu dan pilkada yang terlalu dekat begitu ya, Pak? Iya, bisa seperti demikian. Jadi kejenuhan pemilih terjadi karena jarak. Yang kedua, jarak antara pemilu dan pilkada itu juga sangat sangat dekat di tahun yang Mmm, sama. ya, Di tahun yang sama. Jadi terjadi di tahun yang sama sehingga dari hasil riset ini kita dapat bahwa oh ternyata orang Selayar itu mengalami kejenuhan sehingga mmm, jadi dia pergi ke Selayar untuk pilpres, kembali ke Makassar lagi, tidak kembali lagi ke Selayar untuk pilkada karena dianggap percuma lagi kalau kita harus ke sana karena Mbak, untuk dari kota Makassar saja ke Selayar itu kalau biaya bos itu 600.000, belum mmm, termasuk konsumsi. Jadi kurang lebih dia harus menghabiskan anggaran kurang lebih 1 juta rupiah untuk pulang pergi Makassar mhm, Selayar. iya. Nah ini dinamikanya. Pak, mungkin kalau kita flashback lagi ya, Pak, ke Ya, 2024. Di 2024 pemilu itu kalau tidak salah itu, musim libur begitu, Pak. Ada ya, libur, kalau nggak salah libur Imlek saat itu ya, Pak, ya? ya. Dan pokoknya ada, beberapa periode libur begitu. Nah, apakah kemudian faktor musim libur ini pengaruh signifikan, Pak? Kalau di Februari kan, banyak musim liburnya begitu, sementara di Hmm. November kan nggak ada musim libur ini, Pak. Itu juga pengaruh nggak sih, Pak, sebetulnya? Ya, berpengaruh musim liburnya, cuma kan tidak terlalu panjang liburnya.
Hmm, Misalnya kayak begini, liburnya orang dari Makassar ke Selayar yang di daratan tidak jadi masalah, Mbak. mm-mm, Tapi ketika dia liburan ke kepulauan yang jaraknya kurang lebih 15 jam atau sampai 20 jam, itu akan menjadi masalah kembalinya. Karena transportasi dari daratan Selayar ke kepulauan itu bermasalah. Hanya dua jenis transportasi. mm, Transportasi jenis kapal feri dan kapal kayu. Kalau kapal feri tidak jalan, maka kapal kayu yang jalan. Kalau cuacanya buruk, maka tidak ada transportasi lagi. Ini yang akan menjadi problem hmm, lawan Selayar. Jadi orang hmm, ini banyak di Selayar itulah orang yang stay di Selayar dan bukan menjadi masyarakat, bukan menjadi masyarakat perantau. Seperti itu. hmm. Menarik ini Pak, tadi, sebelum kita taping, Bapak sempat menyebut ada istilah begitu yang dipakai di, Kepulauan Selayar, Ya, yaitu to pulau dan to daratan saudara. begitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak ke teman pemilih Pak, apa sih arti dari to pulau dan to daratan ini Pak? Oh ya. Eh, Secara bahasa, Toi itu kalau bahasa Makassar, karena kan gini, orang Selayar itulah subetnis atau subsuku dari suku besar namanya suku Makassar. Kata Toi itu artinya orang. Pulau artinya pulau. Mmm, Jadi orang yang ada di luar pulau besar. Sedangkan To daratan, orang daratan. Orang yang ada di pulau besar, yang ada di 6 kecamatan besar, 6 kecamatan kepulauan. Nah, ini terjadi dikotomi, Mbak. Selalu setiap tahun, setiap kali pilkada pasti ada terjadi gejolak politik seperti itu. mmm, Akhirnya, saya dalam melakukan sosialisasi, bahkan melakukan strategi sosialisasi yang sangat bagus, dan itu diapresiasi oleh teman-teman semuanya di Selayar, terkait dengan diskusi bertajuk Cafe Demokrasi. Ya, Cafe Demokrasi ini menjadi menarik karena yang saya bahas adalah terkait dengan dikotomi politik Topulo dan daratan. Inilah perbedaan. Jadi pembelahan seperti ini menjadi problem. Dia pembelahan suku, mhm, pembelahan bahasa, karena di kepulauan itu kan sangat kental sukuannya. Ada suku Bajo, ada suku Buton, ada suku Bugis, ada suku Makassar. Di daratan juga sama. Nah, pembelahan seperti ini selalu menciptakan stereotip atau pelabelan mmm, jelek terhadap orang tertentu kepada yang lain. Seperti itu. mmm. Menarik menarik, Pak. Jadi, to pulau dan to daratan ini sebetulnya dikotomi ini sudah ada sejak zaman dahulu begitu ya, Pak, ya? Ya, betul. Iya, berdasarkan beberapa faktor hal. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah saat pilkada ada, apa namanya, kontras ini, Pak, antara to pulau dan to daratan? Lebih besar nggak sih gapnya, Pak, atau bagaimana, Pak? Ya, menarik. Jadi pada saat pilkada kemarin, ketika isu Pulau Daratan dianggap akan muncul lagi, maka strategi politisi kemarin itu memiliki pikiran yang sama, yaitu contohnya hampir di 3 pasangan calon pilkada ya atau pilgub kemarin itu memilih cara dengan yaitu 01-nya yaitu orang daratan, 02-nya adalah orang kepulauan. Polanya seperti itu untuk apa? Untuk meminimalisir gesekan politik atau aspek yang bisa memicu konflik pada saat pilkada berlangsung. Alhamdulillah di Selayar karena dipahami itu selalu menjadi pemicu konflik, solusinya lah dengan mencari figur yang relevan dengan konteks perpolitikan Selayar. Akhirnya di pilkada kemarin kita tidak menemukan gesekan lagi terkait dengan pulau dan daratan. Tetapi di pilkada sebelumnya terjadi gesekan karena ketidakmampuan politisi untuk memahami realitas politik pulau dan daratan ini. Menarik ini, Pak. Jadi, Ya, ketiga pasangan calon ya kalau nggak salah ya, Pak, ya? ya, betul. Itu punya kombinasi orang pulau dan orang daratan begitu ya, Pak, Ya, ya? betul. Jadi, pilkada 2024 ini sebetulnya, apa namanya, tiket ganda, yaitu memasangkan tokoh dari 2 wilayah itu menjadi syarat mutlak nggak sih, Pak, untuk bisa bersaing begitu? Ya, dia bukan menjadi syarat mutlak, tetapi dia menjadi pertimbangan rasional. Mmm, Dia menjadi pertimbangan rasional dan dia menjadi pertimbangan untuk mengeruk suara dan menjadi pertimbangan untuk apakah orang Selayar ini
bisa memilih secara baik atau tidak. Misalnya orang pulau, saya Ya. akan memilih calon yang mana yang merepresentasikan daratan dan pulau. Karena jangan Hmm. sampai kalau calonnya itu hanyalah kedua-duanya orang daratan, maka tidak akan dipikirkan dong orang kepulauan. Seperti Hmm. itulah dalam kesadaran atau mindsetnya orang-orang yang ada di Selayar. Secara tidak langsung begitu ya Pak ya, itu menjadi Ya, betul. pertimbangan baik. Pak, bagaimana kemudian dengan tingkat partisipasi pemilih yang ada di pulau dan daratan Pak? Saya kayaknya, berasumsi daratan lebih banyak ini Pak dibanding kepulauan. Oh ya, memang partisipasi pemilih itu lebih banyak memang di daratan. Karena begini, orang di kepulauan itu lebih banyak saya katakan tadi perantau, kemudian cenderung kembali pada saat musim-musim Lebaran atau libur tidak banyak juga. Tetapi pada dasarnya memang partisipasi lebih banyak di wilayah daratan. Karena kan ibu kota kabupaten itu ada terletaknya di ibu kota, terletaknya di daratan Selayar. Jadi Mmm. partisipasi ini lebih banyak di daratan. Baik Pak, menarik ya Pak ya, karena ini juga menjadi PR dan tantangan KPU Kepulauan Selayar untuk, lebih mensosialisasikan begitu ke penduduk atau teman pemilih yang ada di daerah kepulauan begitu. Pak, ada nggak strategi khusus begitu yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Selayar untuk menjangkau teman pemilih yang ada di kepulauan Pak? Oh ya, kemarin berbagai macam inovasi saya di divisi Sosdikli bersama tim mendiskusikan strategi sosialisasi. Yang pertama itu eh, kafe demokrasi, ya. Mhm. Kafe demokrasi itu dikemas dalam bentuk diskusi tematik dengan berbagai macam topik yang berbeda, dengan berbagai macam narasumber ada dari akademisi, praktisi, diundang untuk menjadi narasumber, mendiskusikan terkait dengan salah satunya problem Topulo dan daratan. Yang kedua terkait dengan praktek money politik. Yang ketiga pragmatisme pemilih dan berbagai macam topik yang lain. Ya. Selain itu, untuk menjangkau pemilih di wilayah kepulauan dan daratan yang ada di pedalaman, itu kami melakukan strategi sosialisasi bertajuk Grebek Kampung. Jadi grebek kampung itu adalah saya istilahkan dengan 3 minute discussion, yaitu 3 menit Mmm. diskusi dengan pemilih di dalam satu rumah dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Jadi satu kampung itu dikerjakan secara kolektif oleh PPK dan PPS selama dalam 1 hari full Mhm. diskusi dengan pemilih untuk mengajak mereka memilih. Senjata mereka itu sebenarnya saya rancang dalam bentuk satu buah brosur Mhm. untuk mereka baca, tetapi terlebih dahulu tim yang akan sosialisasi ini saya training out dulu, jadi training of trainer socialization untuk mereka sosialisasi secara mantap, secara baik Mmm. di masyarakat. Ini menarik. Dengan demikian, seluruh desa dan kelurahan yang ada di Selayar itu tercover dengan sosialisasi. Seluruh rumah, bahkan ya, seluruh rumah yang ada di Selayar itu eh, tercover oleh tim sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Selayar bersama dengan teman-teman PPK dan PPS. 3 Kemudian, menit 3 menit ya, Pak, ya? 3 menit grebek desa, grebek kampung begitu door to door. ya, Pak, 3 menit. informasi apa, Pak, yang disampaikan selama 3 menit itu, Pak? Informasinya itu adalah mereka berdialog, mengajak masyarakat untuk memilih terlebih dahulu. Mhm. Kemudian memiliki kesadaran tentang bagaimana cara memilih. Karena ada orang itu, Mbak, memilih, mencoblos di luar dari kolom kotak suara atau Mmm. kolom-kolom suara. Banyak seperti itu. Banyak memilih tidak mengerti figur politiknya, figur calonnya. Jadi itu ajakan-ajakan karena kan wilayah kampung ini kan cukup luas. Jadi dengan strategi 3 menit diskusi dalam satu rumah, berpindah lagi ke rumah yang lain, Mhm. akhirnya semua tercover dengan baik satu kampung itu, satu desa atau satu kelurahan. Menarik menarik, Pak. Jadi lebih ke aspek teknis begitu ya, Pak, ya? Ya, aspek teknis. Karena kalau kita diskusi teori terlalu panjang kan pemilih itu akan jenuh. Kita terlalu banyak bicara, dia jenuh. Lebih bagus kita persempit saja diskusinya, fokuskan kepada satu topik yang spesifik, baru kita pindah lagi ke rumah yang lain. Seperti Singkat, itu. padat, bermanfaat begitu kira-kira ya, Pak, ya? Ya, betul. Baik. Pak, di bab 6 buku ini kalau tidak salah ya, Pak, ya, ini membahas soal politik uang nih. Nah, survei menunjukkan, saya catat ya, Pak, ya, survei menunjukkan 12,2% responden mengaku menerima politik uang. Tapi disebut Ya. juga bahwa praktik ini menurun di hari H begitu, Pak. Bagaimana sih, Pak, potret,
politik uang di Selayar sebenarnya? Oh iya, praktek politik uang di Selayar itu berdasarkan riset ini ya, karena saya juga terlibat dalam mendengar langsung FGD-nya Mhm, tim riset dengan informan, bersama respondennya juga sama. mhm, eh, Dinamika politik uang Islam itu bermacam-macam. Limitnya itu ada yang 500.000, ada yang 200.000, bahkan sampai ada yang jutaan rupiah iya. per satu pemilih. Dan dinamika yang paling menarik menurut saya itu saya istilahkan dengan pemilih korban janji. Mmm, Apa itu korban janji? Yaitu mhm, pemilih yang dijanjikan untuk diberikan uang, tetapi tidak diberikan, akhirnya menunda 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 hak pilihnya atau tidak melakukan eh, pencoblosan di hari H pemilihan. mmm, Nah, ini bentuknya seperti itu. Ada juga yang menjadi bingung atau dilematis ketika diberikan uang oleh calon A misalnya, iya, setelah itu diberikan oleh calon B dengan jumlah yang di atasnya, katakanlah dari 200.000, 200.000 diberikan oleh calon A, kemudian 500.000 diberikan oleh calon B inilah yang dia pilih. Ini menjadi problem salah satu di Selayar, di Kepulauan Selayar yang menurut saya belum bisa kita hapuskan sampai sekarang. mmm. Seperti itu. Iya, Pak, tapi menariknya dalam buku ini juga melihat bahwa generasi Z justru paling tegas menolak politik uang ya, Pak? Iya, betul. Sebesar 27,2% ini, terlihat dari data yang menunjukkan bahwa 27,2% menyatakan sangat tidak wajar, begitu. Ini kabar baik atau Ya, bagaimana, Pak, untuk teman ini kabar pemilih Gen baik, Z? Mbak. Ini kabar baik yang menurut saya dari hasil riset ini dengan tegas menyatakan bahwa dengan demikian generasi Z merupakan generasi yang cerdas dan kritis dalam memilih. Mereka sudah bukan hanya mendengarkan, karena begini, di sosialisasi yang kami lakukan, baik di Kafe Demokrasi, Gerbek Kampung, mereka yang antusias. Mmm, Diundang datang memilih, dia undang datang untuk sosialisasi. Bahkan generasi Z ini kan adalah generasi yang melek teknologi dan melek informasi. Dengan iya, demikian tingkat literasi mereka juga bagus. Kalau seperti mmm, itu adanya, ini menjadi berdampak positif ke depannya untuk demokrasi kita di Indonesia, khususnya di Selayar. Nah, ini yang jadi yang menarik, money politik yang terjadi ini kan bukan di generasi Z. Dia ada di iya, pemilih yang lama, iya, yang memang karena kondisi ekonomi Selayar ini kan ya tingkat kemiskinan agak rendah lah. Dengan mhm, demikian, pragmatisme pemilih atau dalam bentuk money politik ini diterima begitu saja tanpa ada pertimbangan rasionalnya. Seperti itu. mmm. Baik baik, Pak. Berarti kalau misalnya, apa tadi, Pak, Kafe Demokrasi, apa namanya, Kafe Pak, tadi, Pak? demokrasi. Kafe Demokrasi itu paling banyak pesertanya Gen Z ya, Pak, justru? Ya, dikombinasi Mbak. Jadi ada Gen Z, ada pemilih pemula, ada juga dari LSM, ada dari media, ada dari OKP, Organisasi Kepemudaan, semua Oke, tercover. Jadi ini Mbak, sebenarnya mhm, program Kafe Demokrasi ini program yang dilaksanakan secara terintegrasi dari KPU provinsi sampai di KPU kabupaten. baik Ya, baik jadi baik. lakukan secara serentak seperti itu. Luar biasa, Bapak. Pak, dari survei yang dilakukan, ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPU Selayar, cukup tinggi ini, Pak, di angka 69,7% puas. Apa sih, Pak, kunci keberhasilan KPU Kepulauan Selayar, Pak, sehingga mendapatkan, tingkat kinerja yang lumayan tinggi begitu, Pak? Oh iya, Eh, yang pertama itu adalah Selayar itu kan bagian dari culture-nya Sulsel, Sulawesi. Ada istilah Mbak, budaya sipakatahu, eh, Mmm, saling memberitahu hal-hal yang positif. Kemudian sipakalebih, kita juga sering harus memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada sesama. Informasi yang menarik tidak boleh disembunyikan. mmm, Bahkan ini saya katakan tadi, PPK dan PPS ini adalah ad hoc yang bekerja keras melakukan sosialisasi, pemberian informasi kepada masyarakat setiap waktu dan kapanpun dimanapun mereka butuhkan, mereka siap untuk memberikan informasi. Jadi kesediaan tim kita atau ad hoc itu PPK dan PPS ini yang menjadi pionir di wilayah kecamatan dan desa atau kelurahan. Ya, kedekatan mereka dengan masyarakat
Itu juga menjadi aspek positif dengan kepada PPK dan PPS. Yang terakhir adalah kesamaan bahasa. Hmm. Karena ada orang yang mungkin kurang memahami penyampaian sosialisasi dengan baik, tetapi ketika dia melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang sama atau bahasa bahasa selayar, orang akan mengerti. Hmm. Ini yang menjadi pendekatan yang menurut saya, karena saya disiplin saya antropologi, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, Hmm. Anda harus tahu siapa pemilih Anda di wilayah Anda. Kalau dia kurang tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulannya, maka gunakan bahasa lokalnya untuk Anda bisa bersentuhan, bisa berdiskusi dengan mereka. Ini yang dilakukan setiap waktu. Dengan demikian kedekatan antara penyelenggara pemilu dan pemilih itu sangat dekat. Itu yang kami Hmm. lakukan di Selayar. Menarik menarik, Pak. Juga, di sini juga ada temuan, Pak, bahwa lebih dari 90% responden itu setuju kalau KPU Kepulauan Selayar terus melakukan pendidikan politik berkelanjutan. Nah, kira-kira Ya, apa yang ingin dilakukan KPU Selayar ke depannya, Pak? ya. Saya melakukan inovasi, Mbak. Saya lakukan rapat pleno, kemudian menetapkan program yang namanya KPU Mengajar. Hmm. KPU Mengajar itu bukan hanya sebatas nama, istilah, tetapi dibarengi dengan buku panduan mengajar. Hmm. Di SMA kelas 1, 2, dan 3. KPU Selayar yang pertama melakukan namanya KPU Mengajar. Dan masih Hmm. dilakukan di SMA, setelah itu kami diminta untuk berdiskusi dengan KPU Provinsi, akhirnya Mhm. ditetapkan KPU Mengajar menjadi program KPU Provinsi yang dilaksanakan di 24 kabupaten kota. Sampai sekarang sudah berjalan dan alhamdulillah sudah berjalan masif di seluruh 24 kabupaten kota. Jadi pertama dilakukan di Selayar, yang namanya Hmm. KPU Mengajar. Itu adalah buah pikiran dari kami di Selayar terkait dengan keberlanjutan sosialisasi eh, yang selama ini dilakukan. Pak, spill dong, Pak, modulnya apa aja sih, Pak, isi modulnya, Pak, dari KPU Mengajar ini, Pak? Modulnya KP Mengajar itu yang pertama adalah bab satu itu pengantar demokrasi, Mhm. yang kedua itu asas pemilu, kemudian Mhm. prinsip tujuan pemilu, dan yang bab terakhir itu Mbak terkait dengan pemilih difabel. Lima Baik bab. baik. Kenapa 5 bab? Mhm. Karena 5 anggota KPU Kabupaten per bab dia harus mampu mengajar terkait dengan konteks pemilu itu sendiri. Jadi Luar bagi, biasa. misalnya divisi hukum ya boleh mengajar bab satu, Mhm. divisi Parmas mungkin mengajar divisi Parmas mengajarnya di bab 2. Jadi dikombinasikan seperti itu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Pengetahuan substantif untuk pemilih pemula dan calon pemilih pemula begitu ya, Pak, ya, berarti Iya, ya? betul. Baik, luar biasa sekali, Pak. Apabila, Bapak merekomendasikan pembaca dari buku ini, siapa kira-kira pembaca yang tepat, Pak? Segmentasi mana yang tepat untuk membaca buku karya KPU Kepulauan Selayar? Yang pertama adalah segmentasi yang pertama adalah pemilih itu sendiri, mencerdaskan mereka sekaligus menjadi pemilih kritis. Mhm. Yang kedua adalah pemilih Gen Z supaya mereka terbuka atau melek politik, melek literasi terkait dengan demokrasi dan politik. Yang terakhir adalah untuk politisi, mencerdaskan mereka, mengkritisi mereka agar apa? Kita bisa menemukan demokrasi substantif yang selama ini menjadi problematika kita di Indonesia. Luar biasa menarik sekali, Bapak. Bapak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara di episode kali ini. Terima kasih Pak Arsad sudah berkenan hadir secara daring, dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia mengikuti episode kali ini. Saya Nona Evita undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPRI Terdepan Bicara Kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak.